Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iwan Sujati. Baiklah, pada pagi hari ini kita akan mengulas materi termin cekung pada kelas 8. Sebelum itu, apa sih kita untuk mencapai proses hari ini? Kita akan menentukan tujuan daripada belajar itu sendiri. Yang pertama, apa sih termin cekung itu? Kedua, sinar-sinar istimewa pada termin cekung. Yang ketiga, melukis bayangan dengan sinar-sinar istimewa. Yang keempat, menentukan sifat bayangan. Oke. Yang pertama, termin cekung. Termin cekung itu adalah yang bersifat konvergen. Konvergen itu apa, anak? Konvergen adalah konvergen itu mengumpulkan sinar pada titik fokusnya atau titik objek fokus. Ya, sebelum kita lebih lanjut, kita harus mengenal bagian-bagian daripada cermin cekung. Yang ini adalah titik. Ini namanya adalah sumbu utama. Yang di sini ada titik objek cermin. Kita bayang di sini. Yang di sini adalah ada pusat pelengkungan. Dan di sini ada titik fokus. Di sini ada namanya jari-jari. Apa? Sebelum lebih lanjut, kita harus mengenal dulu bagian-bagian daripada cermin cekung. Yang pertama adalah sumbu utama. Di sini ada objek pusat optik. Di sini ada titik fokus, dan di sini ada pusat pelengkungan. Oke, setelah kita mengenal, maka kita dapat mempelajari lebih lanjut. Terus kita keduanya adalah mengenal. Yang kedua, kita mengenal sinar-sinar Oke, sinar istimewa pada cermin cekung itu ada 3 ya. Yang pertama, kita lukis dulu cerminnya, kita gambar dulu. Ada sumbu utama, di sini ada di sini ada titik fokus. Yang pertama, apabila sinar datang sejajar dengan sumbu utama, maka dia akan dipantulkan melalui titik fokusnya. Nah, ini yang pertama, oke ya. Oke. Yang kedua,
Apabila sinar datang melalui titik fokus, maka akan dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Ini yang kedua. Oke. Selanjutnya yang ketiga, apabila sinar datang melalui titik pusat kelengkungan, ya, maka dia akan dipantulkan kembali ke titik pusat kelengkungan. Nah, seperti itu. Setelah kita mengenal 3 sinar istimewa pada cermin cekung, kita dapat melukiskan bayangan yang ada pada cermin cekung. Ya, ayo kita gambar dulu cerminnya. Yang pertama, kita gambar di ruang 1. Ruang 1 itu di mana, Nana? Ruang 1 itu berada antara titik optik ya, titik dengan titik fokus. Nah, di situ ada ruang 1. Nah, kita pakai sinar istimewa nomor 1 dulu. Apabila sinar datang dipantulkan ke titik fokus. Oke, kita sudah dapat ya. Yang kedua, kita pakai dari sinar datang dari pusat kelengkungan dipantulkan kembali ke pusat kelengkungan. Nah, di sini akan membentuk sumbu potong. Potongnya ya. Hari dapat disinilah. Nah, di sini kita sudah melihat di sini gambar putus-putus ini adalah bayangan yang terbentuk di belakang cermin. Jika di belakang cermin, maka sifat bayangan pada benda yang berada di ruang 1 itu adalah apa, anak-anak? Jika di belakang itu sifatnya maya, jika di depan itu sifatnya nyata. Maka sifat bayangan adalah maya. Nah, di sini adalah benda ini kecil dan ini besar. Maka yang kedua, nah ini lihat dulu sebelum itu. Yang kedua, ini sama-sama tegak, maka tegak. Nah, dan diperbesar. Nah, ini adalah sifat bayangan yang berada di ruang 1. Oke, kita lanjut yuk apabila benda itu berada di ruang 2. Kita gambar dulu ya. Nah, jika benda berada di ruang 2 di sini apa? Nah, kita akan menentukan bayangannya. Kita pakai sinar cuma yang berapa? Yang pertama dulu. Tetap yang pertama ya. Apabila sinar datang sejajar dengan sumbu utama, maka dia akan dipantulkan melalui titik fokus. Oke. Selanjutnya,
kita sudah pakai sinar istimewa yang kedua. Apabila sinar datang melalui titik fokus, ya anak-anak lihat, dia akan dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Maka didapat bayangan pada cermin ini adalah di sini ya, nyata, diperbesar, terbalik, dan diperbesar. Oke, ini berada pada ruang 2 ya. Ruang 2 itu diantara apa? Titik pusat kelengkungan dan titik fokus. Nah, sudah ya. Kita lanjut pada materi selanjutnya. Bagaimanakah jika berada di ruang 3? Kita hapus dulu ya. Bagaimana jika berada di ruang 3? Seperti ini. Nah, di sini sumbu utama, di sini ada. Nah, di sini ada titik fokus optik, di sini ada pusat. Bagaimana jika benda itu berada di ruang 3? Nah, ya. Nah, jika dia berada di ruang 3, silakan kita untuk dikerjakan untuk tugas ya. Setelah dari tadi Bapak kasih tahu, Bapak paparkan yang tadi ya. Itu saja. Apabila ada kurang dan lebihnya, Bapak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.